prinsip kedua kalau salah. Prinsip prinsip kedua yaitu yang di pembukaan lahan ini ada beberapa kriteria yang menjadi poin penting di sini. Ada 4 yang saya catat, yang dicatat kemarin oleh LPP. Yang pertama, tersedianya SOP pembukaan lahan. Jadi SOP udah dibuatkan sama LPP, jadi ini untuk poin pertama udah terpenuhi. Itu nilainya biasanya 100 sih. Paling kita ngubah ke kelompok tani, BUMDes atau ke koperasi di situ. Mungkin yang di kabupaten yang udah melaksanakan ISPO kemarin ada 3 kabupaten udah ada SOP yang di tiap koperasi. Yang kedua, tersedia dokumentasi dan rekaman kegiatan pembukaan lahan tanpa membakar. Dokumentasi ini bukan berarti juga tulisan, tapi juga video bisa, foto, sama dokumen, wawancara, sama survei di lapangan. Itu yang dimaksud dengan rekaman di sini, dokumentasi. Yang ketiga, tersedia rekaman penanaman pada lahan miring. Kalau ada lahan miring, di situ ada fotonya, berita acara biasanya untuk yang dapat dilakukan terasering atau bilang pembuatan teras. Yang keempat, tersedia rekaman penanaman pada lahan yang memerlukan area konservasi dilakukan dengan pembuatan sistem drainase dan ketimpa terasering. Biasanya kalau untuk areal miring di konservasi itu ada namanya rorak atau terasering. Mungkin penanaman vertiver grass itu yang rumput untuk supaya nggak longsor, atau tanaman kacangan bisa juga untuk menjadi rekaman penanaman. Dibuktikan dengan adanya dokumen atau foto. Lebih ke arah situ sih untuk yang ISPO atau RSPO, adanya dokumentasi itu yang sangat penting. Kok nggak bisa nih? Oke, ini untuk yang pertama, poin ke-1 tadi, SOP udah jelas di situ, kita udah di-share sama mungkin sama gambaran juga, udah di-share-nya itu ada SOP, itu di print, dibuat jilid, sebenarnya difilekan gitu. Itu untuk yang poin ke-1. Poin kedua, yang chipping ini foto membuktikan bahwa pembukaan lahan itu tanpa bakar, lebih ke arah chipping. Karena kemarin sempat Pak Arya, masih ingat saya sempat Pak Arya sampaikan, tujuan kita untuk memaksimalkan lahan sawit yang ada dengan meningkatkan produksi tanpa merambah ke hutan. Dengan dilema sih dengan adanya pembukaan lahan ini, materi pembukaan lahan justru menghilangkan hutan untuk menambah lahan sawit. Nah, itu sebenarnya konsep yang kemarin disinggung juga gitu. Jadi kita yang ada ini lebih ke arah replanting aja nanti untuk yang pembukaan lahannya. Jadi SPK-nya seperti ini. Contohnya agak lambat. Ini udah dengan BAPP. Jadi poin kedua udah terpenuhi. Di sini ada BAPP kalau namanya. Ini ada rekomendasi BAPP, berita acara pengurusan pekerjaan untuk chipping, udah tentang semua. Kemudian biasanya di SPK-nya di sini dibuktikan dengan adanya rekaman yaitu SPK. Biasanya di sini. Belum muncul ya Pak Irwan? Oh, belum di-share Pak ya? Sorry Pak. Bukan ininya. BAPP-nya ini bentuknya seperti apa belum kelihatan. Oke Pak. Thank you Pak. Gimana ya? Ini. Share. Udah muncul Pak. Oke, sudah ya. Sorry Pak. Udah harus share share satu persatu. Di sini ada invoice untuk pembayaran, ini langsung dengan pembayaran. Ada kwitansi, SPK-nya ini Pak, kurang jelas sih. Surat penyediaan kerjasama, ini dengan adanya SPK di sini. Biasa dengan biaya volumenya, harga satuannya berapa, dibuktikan. Juga dengan adanya tantangan ketua koperasi, pihak kedua, kemudian dinas perkebunan untuk SPK-nya. Sorry, scan-nya agak ini karena scan yang pertama dulu kan. Mungkin untuk SPK-nya. Sorry Pak. Kemudian
Ini pembukaan untuk chipping, lebih ke arah chipping. Ini gambar yang kedua ini bukan areal miring ya, fotonya aja yang miring. Supaya ada pertanyaan sih. Ini areal miring enggak. Jadi kalau daerah Landak ini dia rata-rata arealnya itu tidak berbukit. Jadi datar bergelombang. Nanti untuk spek lahannya. Untuk yang pertama prosedur operasional, jadi tata kebun sebenarnya harus diidentifikasi dulu. Mungkin untuk lahan petani yang terpisah, yang kedua yang satu hamparan, mungkin yang akan membuat koperasi, diidentifikasi apakah lahannya terpisah, apakah dalam satu hamparan, untuk mempermudahkan nanti dalam membentuk kebun, terutama dalam pembukaan lahan. Untuk lahan terpisah yang jadi faktor penting lah, ada nggak akses jalan ke sana gitu. Misal koperasi ini udah ada 200 hektar dengan mungkin berapa ratus ton dia per bulan, kalau nggak ada jalan ya bonyok juga gitu. Kemudian kalau misalnya tidak ada jalan tuh yang akan susah untuk biayanya. Biaya jalan ini biaya untuk investasi jalan tuh sangat besar gitu. Ini untuk identifikasi lahan, luas lahan atau batas yang harus dikerjakan, kemudian vegetasi asal, apakah tanaman di atasnya dia hutan atau sawit yang udah tua, kemudian jenis tanah, kalau gambut nggak usah, kita bilang kemarin nggak usah. Kemudian untuk topografi, apakah dia datar, bergelombang atau berbukit. Kemudian kalau dia luas, lokasi pembibitan dicek apakah dekat sumber air atau bibitnya atau beli gitu, jauh atau enggak. Kemudian rencana jalan penghubung keluar masuk kebun. Ini yang faktor yang harus diidentifikasi, nah faktor penting harus diidentifikasi sebelum kita membuka kebun. Ini contoh untuk batas jalan produksi, jalan utama atau main road, jalan koleksi atau collection road, CR dibilang, jalan panen atau pasar pikul. Kemudian di sini juga ada kalau batas juga bisa berupa parit. Parit utama bisa lebarnya 3 cm. Meter, sorry ini bukan senti. 3 meter itu. Satuannya 3 meter. Kemudian kedalamannya 1,8 sampai 2,5 meter. Parit koleksi untuk mungkin di areal yang rawa ya ini, untuk di areal rawa. Tapi kalau cenderung kalau di areal perbukitan nggak perlu kita buatkan parit. Kemudian untuk lahan terpisah, nah ini mungkin kendala dalam membentuk koperasi dari awal. Kalau lahannya terpisah-pisah ini yang harus kita identifikasi dulu apa masalah yang sangat besar di sini gitu. Jadi untuk membuat dulu peta rencana kebun, ketahui total luas lahannya minimal untuk sekali pengajuan misalnya 50 hektar atau 25 kapling. Jadi dalam 50 hektarnya apakah posisinya terpisah-pisah gitu. Makanya di dalam pengajuan tersebut harus disertakan petanya, radiusnya masuk atau enggak. Kemudian kemiringan lahan, apakah kalau dia lebih besar dari 25% bisa dimanfaatkan atau tidak. Kalau misalnya dia terlalu miring, nggak bisa dipakai untuk tanaman kelapa sawit. Karena susah nanti dalam proses evakuasi buah. Bila luasannya lebih dari 20 hektar, maka harus direncanakan jalan koleksi. Bila bentuk lahan tidak persegi, kebanyakan sih kalau misalnya lahan yang kalau plasma biasanya sudah di blocking sama perusahaan, tapi kalau untuk yang petani biasa mungkin tidak persegi dia. Makanya harus dirancang jalan isolasi, minimal tuh jalan panen lah gitu, jalan produksi. Kemudian jalan rintis kebun, upayakan timur barat atau utara selatan. Kalau jalan utama usahakan timur ke barat karena posisinya terkena matahari dari pagi sampai siang. Jadi kondisi jalan untuk jalan utama tetap kering, diusahakan seperti itu. Untuk koleksi biasanya jalan panen, karena panennya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, posisinya di utara atau selatan. Lebar jalan kebun biasanya 6 meter, termasuk bawah jalan 2 meter. Ini untuk biasanya bahasa-bahasa kemiringan dari 0 sampai 3 derajat itu persentasenya 0% sampai 5%. 4 sampai 9
6% sampai 15%. 10 sampai 27 derajat, 16 sampai 56%. 28 sampai 45 derajat, 57 sampai 100%. Enggak ada 90 derajat. Kalau ada 90 derajat nanti dia air terjun gitu. Tegak, terus tegak. Jadi maksimal di 45 derajat aja itu. Di atas itu memang udah enggak layak. Enggak bisa, susah untuk di area konservasi. Misalnya ini untuk lahan yang petani berupa hamparan, mungkin ada rencana untuk buat BUMDes atau koperasi. Jadi udah di satu hamparan itu tentukan besar bloknya dulu. Biasanya blok itu 30 hektar untuk kelapa sawit, blocking areanya. Jadi lebar bloknya 300, panjangnya 1000 meter. Jadi lebar jalan utama biasanya 8 meter, jalan koleksi biasanya 6 meter. Nah, tergantung disesuaikan dengan SOP masing-masing koperasi atau kelompok tani nanti. Kalau dia 30 hektar, berarti kalau satu orang 2 hektar bisa dibagi menjadi 15 persil. Jadi untuk luasan satu blok untuk 15 persil. Kenapa 30 hektar? Biasanya kalau 30 hektar ini itu udah apa ya? Udah banyak penelitian, udah situasinya kondisi sawitnya udah blok yang efisien lah gitu. Jadi dia 33 pokok satu baris, kemudian sekitar 126 baris dalam satu blok. Jadi orang pas kita untuk ngecek di jalan tuh ada sekitar 17 pokok ke tengah, itu kemampuan misalnya orang untuk memupuk dengan dosis 1 kilo, dia bisa membawa pupuk 17 kilo itu udah efisien lah itu. Jadi nggak ada istilah kita mengapa kita desain kita 30 hektar. Nah, biasanya kalau di koperasi yang pernah saya tangani dulu, dia dalam 2 hektar itu ada batasnya. Gitu. Jadi batasnya mungkin gawangan mati. Kalau di sini, kalau kita tentukan gawangan mati, nanti diberi nomor biasanya, nomor persil untuk petani, untuk memastikan bahwa pengelolaannya itu betul-betul pembagian untuk persilnya itu merata, biasanya kayak gitu. Kalau bloknya kotak atau berupa hamparan. Oke, biasanya untuk blocking atau rintis 4 sampai 6 AK per hektar. Ini untuk pembukaan lahan. Tahap pertama biasanya IMAS. Habis survei atau melakukan survei blocking buat jalan, menentukan luas blok, biasanya mengimas. Itu memotong anak kayu yang di bawah 10 cm. Biasanya udah ini enggak dilakukan, udah mekanis semua karena biayanya lebih murah dibanding dengan manual seperti ini. Belum lagi mereka santai ya kan, kalau hitungannya borongan sih mungkin masih bisa kita kontrol untuk biayanya. Tapi kalau untuk main AK, untuk kerjaan harian itu agak susah untuk menekan untuk dapat target, biasanya seperti itu. Ini yang harus dicatat sebenarnya, kebanyakan yang udah buka lahan jaraknya ini enggak 50 meter. Di pinggir sungai, di situ ada sawit biasanya seperti itu. Yang ini untuk biasanya menjadi kendala kalau udah terlanjur ditanam. Kalau di RSPO kemarin kita silang sawit yang sejauh 50 meter, masuk radius 50 meter dari bibir sungai. Ini ya lebih dari 50 meter. Kalau sungainya lebar dari 30 meter, berarti areal konservasinya 100 meter dari bibir sungai. Sawit itu nggak boleh dipanen, untuk ditanen merah, dibiarin. Kemudian habis imas, tumbang ini pakai menggunakan chainsaw. Biasanya kalau diameter di bawah 15 cm, serapat mungkin dengan tanah, 15 sampai 30 cm, di atas 25 cm, 31 sampai 75, 50 cm dari permukaan tanah, tunggulnya maksudnya ini, 76 sampai 150 cm, 100 meter dari tanah. Jadi ditebang dengan akar penguat dengan batang utama. Biasanya 10 sampai 14 jam kerja alat, atau orang bilang sih HM menggunakan sinsol.
Nah, ini biasanya untuk perun mekanis dan manual. Biasanya menggunakan bulldozer atau ekskavator. Biasanya untuk hutan sekunder, semak belukar, gelombang, posisi rumpukan tergantung vegetasi. Kalau vegetasinya banyak tanaman, bisa 21. Tapi kalau misalnya sedikit, bisa jadi 41. 4 jalur, 1 rumpukan maksudnya itu. Ini untuk ketentuannya, untuk di rendahan biasanya 21, 2:1. 2 jalur, 1 rumpukan. Panjang jalur rumpukan, mungkin ya panjang jalur rumpukan di jalur harus dipasang bendera putih supaya dilihat oleh operator ekskavator atau bulldozer. Setiap 50 meter itu ada namanya pancang pembantu. Jadi ada pancang supaya tetap lurus. Kalau enggak ya menceng-menceng, belok sana sini. Ketemunya bukan di titik yang baris ke-1. Biasanya udah baris 2 ketemu ke baris ke-3 kalau enggak dipancang, ada pancang pembantu itu. Kemudian pada jarak 150 meter, biasanya kalau blocking itu 300 meter, pada jarak 150 meter itu dibuatkan jalan, nggak boleh dirumpuk sebagai jalan kontrol. Lebarnya sekitar 4 meter. Jadi pasar tengah biasanya dibilang untuk mengontrol. Dan sering nggak terpupuk, pupuk nggak nyampe di sana ya di pasar tengah itu. Orang udah banyak mohon pupuk di baris pertama, kedua, pokok kedua, ketiga, keempat, tapi yang tertengah kadang nggak dapat kebagian pupuk. Makanya dibuat jalan kontrol untuk memudahkan pengawasan. Ini contoh contoh kalau untuk merumpuk. Di sini ada pancang, ini sawitnya, kemudian pancang kepala, titik tanam, bendera kuning, perun 1, perun 2, perun 3. Ya, jaraknya 16 meter. Kalau dia jarak tanamnya 9,2. Jarak antar baris 7,97 atau 7,8, hampir 8 meter. Mungkin yang udah expert di kebun sawit udah ngerti ini. Mungkin kawan yang belum, ini teknik pemancangan kalau bloknya lurus. Sama sih, kalau bloknya nggak lurus pun tetap gini model mancangnya. Gitu. Yang jadi kendala nanti yang pas di areal miring. Cincang jalur. Membebaskan curug tanam di titik tanam dari kayu. Biasanya untuk kayu-kayu melintang. Ini untuk buka lahan nih Pak. Jadi untuk yang di replanting itu sudah diluruskan supaya nggak ganggu jalur tanam. Biasanya dicincang lagi kayu-kayu yang besar itu diambil. Kemudian nggak dibakar. Kalau orang kampung biasanya dibakar. Ini yang jadi masalah di dalam pembukaan lahan. Biasanya untuk mempercepat, mempersubur, dibakar. Dengan rumpukan sebenarnya kalau udah 3 meter lebarnya, paling maksimal tingginya 2 meter. Kalau dia lebih tinggi lagi nanti risiko menjadi sarang tikus. Ini yang menjadi penting, kegiatan di areal berbukit. Kegiatan areal berbukit nanti jalurnya itu harus sesuai dengan kontur. Jadi disusun berdasarkan kontur di jalur rumpukan. Titik tanam harus bebas dari kayu. Kemudian yang mungkin nggak ada hutannya udah habis berladang, kebanyakan ini mungkin yang untuk persiapan lahan pada lalang. Timbullah lalang. Lalang ini kayu yang udah habis, pasti timbulnya biasanya lalang. Jadi suksesi habis lalang biasanya putihan. Kalau yang lalang ini namanya bukan pengendalian lagi, pembasmian, karena dia mengeluarkan zat alelopati yang beracun bagi tanaman lain, sehingga bisa jadi menjadi dominan di satu areal. Jadi makanya di sini di SOP yang disiapkan tuh namanya pembasmian lalang. Biasanya untuk dosisnya 6 sampai 10 liter per hektar blanket. Jadi pukul rata itu 6 liter. Caranya dengan dosis 1%. Jadi kalau cap kita biasanya 15 liter itu dosisnya
1%, 15.000 dikalikan 1%, jadi 150 cc glifosat atau sulfosat. Nah, itu dosisnya biasanya. Yang kedua, habis semprot total blanket, sheet atau bilang sheet hamparan. Yang kedua, spot spraying. Pasti ada yang mati, yang nggak kena mati ya. Volumenya ini ditentukan oleh berapa yang nggak mati, mungkin yang nggak kena, mungkin yang masih kuning, belum mati total. Ini disemprot lagi, dikalikan dengan volume yang disemprot. Kemudian spot spraying lagi yang ketiga, 4 minggu setelah itu, setelah spot spraying 1, berarti 3 minggu, 4 minggu, hampir 2 bulan. Kemudian terakhir, whipping. Whipping ini biasanya kita cari satu persatu, kita usap dengan cairan glifosat. Biasanya cairannya 1:1 di whipping. Udah jarang sih, biasanya orang langsung semprot aja. Sekarang lebih efisien. Kalau dulu kalau ada satu rumpun yang masih tumbuh, di whipping, dipakai sarung tangan, pakai handuk, dielus, kemudian dipatahkan daun lalangnya, supaya kita tahu bahwa yang patah daunnya itu udah kena bahan kimia gitu, biasanya gitu. Untuk lalang normalnya 4-6 Hk per hektar. Semprot lalang 2, biasanya 3-5 Hk per hektar. Whipping biasanya juga nggak sampai segini, biasanya bisa dapat 5 Hk, 0,5 Hk per hektar gitu. Jadi bisa mengcover 5 hektar. Pancang dan kerapatan. Setelah kita mengetahui jalan untuk jalan utama kebun, kemudian jalan produksi sudah ditentukan, ya kita harus membuat pancang di tengah antara jalan utama dan jalan produksi. Itu titik pertama pertanian untuk nanam. Kemudian jarak antar pancang 500 meter, memanjang blok setiap 100 meter searah lebar blok. Jadi di antara pancang kepala dipasang anak pancang. Jadi tergantung metode masing-masing sih untuk pancang ini. Ada yang pakai bendera, dikasih warna, kemudian dikasih warna kuning atau hijau. Biasanya itu untuk pancang. Lebih mudah kalau ini masih di areal datar sampai berombak atau bergelombang. Pancang di area berbukit ini agak susah. Sempat ada kawan yang nanya kemarin, gimana sih mancangnya? Apakah ditarik 9 meter gitu sampai miring atau rata air? Nah, kan gitu. Jadi di sini nanti ada dapat gambaran untuk biasanya untuk petani yang ingin menanam di areal berbukit. Nah, di sini contohnya. Jadi di sini ini alat teodolitnya agak susah sih. Biasanya dipancang aja sekitar 4 meter. Ini pancang ini agak tinggi. Pancangnya warna kuning, agak tinggi supaya kelihatan. Nanti ditarik garisnya 9 meter di sini. Arah horizontal, jadi rata air. Bukan mengikuti arah kemiringan. Nanti kalau 9 meter jaraknya, jarak antar tanam nggak 9 meter jadinya. Pasti dia 7 atau 8 gitu, berkurang. Ini kalau dia menggunakan terasering model L. Di sini pakai di SOP juga dilihatkan nanti. Dia pakai peralon di sini L. Ada 3 orang yang menarik sini untuk yang terasering. Biasanya dilakukan untuk perusahaan sih. Kalau untuk saran untuk yang mungkin petani, kelompok tani, dia masih menggunakan tapak kuda. Bisa dipakai juga dengan metode seperti ini. Tapak kuda dibuat 1 sampai 1,2 meter dari tebing teras. Hampir sama, beda terasering sama tapak kuda, dia nggak nyambung aja, dia tapak tunggal aja, teras tunggal orang bilang. Jadi tanaman harus berada setengah meter dari tebing. Jadi kalau udah dibuatkan seperti lingkaran di tengah-tengahnya dengan radius 1, dengan jari-jari 1 sampai 1,2 meter dari tebing teras. Untuk yang area berbukit sangat penting dilakukan untuk konservasi lahan. Konservasi ini berfungsi untuk pengawetan tanah dan air, membantu pertumbuhan, pemeliharaan, dan panen yang efektif. Meminimalkan erosi dan aliran permukaan,
meningkatkan infiltrasi air. Jadi air nggak loss gitu. Menjaga untuk mempertahankan kelembapan tanah, upaya agar tanah memperoleh cahaya dan mempercahaya yang cukup. Ini contohnya, ini yang dinamakan rorak. Biasanya untuk paket eksa 70 cm atau 60, di bawahnya 40. Jadi dibuatkan rorak dengan panjang 4 meter. Memanjang gini, memotong arah kemiringan. Nanti pupuknya dari atas akan tersangkut di sini, tujuannya seperti itu, atau air akan tersangkut di sini. Kemudian air turun, nanti nggak langsung sini, dia bertahan di sini untuk diserap dulu oleh tanah airnya di sini. Makanya dibuat agak miring, back slope 10% sampai 12%. Di jarak antara terasering di sini 2,5 meter sampai 3,5 meter. Tanah yang di sini ditimbunkan ke keluar, biasanya untuk terasering. Ini yang konservasi dengan torora. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan lahan. Nggak banyak sih yang perlu dibahas untuk pembukaan lahan. Paling nanti yang akan banyak tuh di replanting. Juga sih untuk proses pengajuan secara online segala macam itu nanti lebih ke arah ke situnya. Karena untuk chipping biasanya menggunakan SPK, orang yang SPK udah ngerti nih. Ini rumpukannya 21 disusun, ini diputus gitu, dicincang gitu, lebih ngerti. Jadi kita hanya mengarahkan orang. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kawan-kawan yang bisa jawab, dijawab. Terima kasih, selamat sore. Sore Pak Irwan, terima kasih banyak buat materi hari ini. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan atau pernyataan, komentar, silahkan disampaikan langsung. Siapa nih yang mau tanya? Kalau untuk format SPK-nya ada di SOP, jadi nggak perlu minta formatnya tinggal ganti nama di SOP halaman terakhir. Itu ada SOP. Kalau boleh nanya ya Bang ya, kalau untuk mancang itu kalau gunakan GPS itu gimana? Misalnya akurat nggak gitu? Kan ada pakai poin ya, waypoint kah apa, saya lupa juga itu. Gimana kalau di perusahaan diterapkan untuk itu juga atau memang pancang yang kayak tadi gitu? Enggak, kalau yang supaya blocking bukan hanya untuk perusahaan ya, blocking sih jarang sih pakai GPS itu karena dia tetap meleset dia berapa meter gitu. Karena kalau kita meleset 0,2 meter atau 20 cm dikalikan dengan 30 pokok ke samping, berarti sekitar 6 meter nanti melencengnya gitu. Makanya kalau kita mau mancang, talinya pun bukan tali jemuran, tali sling. Tali sling itu tali baja yang tidak ditarik tuh nggak ada nambah ini, nggak nambah panjang gitu. Jadi memang betul-betul kalau meleset 0,2 cm aja, 20 cm aja, itu pasti bloknya nggak beraturan. Nanti kalau bloknya nggak beraturan, bikin jalannya yang susah, nggak lurus gitu. Itu aja sih. Oh iya, berarti lebih akurat lah pakai ini ya, Iya. pakai tali sling atau enggak Tali pakai sling, paralon ya. Tadi ya. Kalau ke titik pasti meleset, mungkin lah teman-teman udah menggunakan GPS kan. Mungkin green, mungkin yang dari kehutanan itu tahu GPS itu berapa melesetnya untuk ini. Nggak tepat kan di 0. Kita harus minimalisir jarak gitu, jarak untuk kecuali dinanamnya di titik awal itu yang mungkin di titik pertama itu harus di situ, nah, itu boleh. Tapi untuk seterusnya susah mau pakai GPS, manual aja pakai sling gitu. Kalau orang kampung biasanya pakai apa? Pakai bambu, pakai kayu, pakai tali plastik. Ada yang pakai tali rafia kayaknya Bang. Iya. Kalau untuk luasan 1 hektar sih mungkin nggak masalah, tapi kalau udah sampai bentuknya nanti kelompok tani atau koperasi itu sampai 200 hektar itu pasti banyak melesetnya.
Mungkin teman-teman udah expert ya, ada ngerti. Kemarin juga udah disampaikan tentang LC juga, nggak banyak mungkin perlu ditanyakan. Cepat selesai ini. Harusnya sih ya Pak, tapi kan ada teman-teman baru kayak Ciup, Aping, sama Agus. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan. Si siapa? Gembrang, si Suiranto itu nggak di-share link ini. Kemarin saya nangkepnya Rantau hanya ikut yang kemarin, Mas. Jadi yang ini belum. Atau diikutkan saja? Oh, ya udah. Diikutkan. Jadi biar dia ini juga belajar juga nanti. Jadi nanti biar ini aja pertemuan kedua dan berikutnya aja baru. Nanti share aja materi ini ke dia sama recording ini biar dia bisa catch up dulu. Mungkin ini Pak Irwan, kan konteksnya ini kan memang kalau ini kan akan agak detail ya, kalau SOP begini akan detail dan belum tentu ketika kita pelatihan ke masyarakat tuh bisa diajarkan dengan baik. Nah, dari materi yang tadi sudah disampaikan bisa diidentifikasi nggak mana-mana yang mungkin memang krusial dan tadi ya kalau dulu kan bisa ada kegiatan prakteknya tuh, kegiatan praktek pakai tambang lah atau apa untuk belajar cara mancang itu gimana. Jadi dari item materi presentasi tadi bisa diidentifikasi nggak mana-mana yang memang butuh benar-benar atau ada nggak yang memang butuh dipahami dengan baik oleh petani ataupun kelompok tani tadi. Ya Pak, kalau yang untuk pembukaan lahan sih tentunya di pemancangan tuh Pak, harus detail di situ. Harus detail di dalam membuat titik tanam, mana yang ini pemancangan rumpun. Kemudian kacang bendera itu harusnya disampaikan tuh. Kemudian materi yang tersampaikan pun harus didukung dengan peralatan juga Pak, pakai seling juga contohnya. Karena kalau yang di sini yang saya lihat orang mancang tuh ya pakai tali yang plastik itu Pak. Tali rapia. Ya, nanti mungkin nih Pak, jadi boleh di dalam materi presentasi Pak Irwan, mungkin nanti bisa di-highlight atau bagaimana caranya gitu kan. Bahwa ini memang butuh ditekankan gitu. Apakah penekanannya dari segi penjelasan ataupun nanti akan diperdetil lewat praktek begitu kan. Karena oke lah, dari keseluruhan materi pembukaan lahan bisa jadi kan ya bikin parit bisa jadi penting, tapi bisa dikesampingkan dulu misalkan seperti itu. Nah, jadi tadi selain berarti pancang tadi ya, sama bendera. Dua ini yang paling penting Pak ya. Paling penting. Yang paling penting Pak. Sama nekankan ini Pak, kalau di petani itu biasanya kalau udah ditebang tuh dibakar, itu lebih arahnya ke gimana sih supaya nggak dibakar gitu Pak. Bisa kayak gitu sih. Kalau habis mereka nebang, dikumpulin, kayunya diambil, sisa itu biasanya dibakar Pak, yang ke lamping-lamping segala macam. Oke. Nah, prinsip mereka kalau bakar tuh menambah kesuburan tanah. Mungkin di situ juga ditekankan supaya kita membuka lahan tanpa membakar. Kalbar itu ada peraturan ini nggak sih, boleh bakar nggak sih? Atau ISPO RSPO ini sebenarnya boleh bakar nggak? Enggak, dengan terkontrol, tidak boleh sama sekali gitu. Nggak boleh Pak, kalau ISPO itu nggak boleh bakar. Sama sekali gitu ya? Iya. Oke, terus berarti nanti tadi kan kalau di dalam kertas penilaian itu kan ada beberapa poin tuh Pak. Nah nanti yang mungkin bisa disiapkan juga sudah ada formatnya Pak ya? Format untuk? Format contoh yang nomor bagian bawahnya misalnya tersedia rekaman apa gitu kan?
Nah, itu sudah ada formatnya atau gimana, Pak? Kalau yang format selain SOP dengan SPK tadi Pak belum ada di SOP yang dilampirkan oleh LPP ini. Oh ya, atau bisa kita berhubung itu nggak ada format, berarti itu bisa dibentuk Iya, secara kita bebas model kan ya? buat pakai model kayak berita acara gitu kalau nggak salah itu. Oke, Nah. mungkin bisa nanti Pak ditambahkan di dalam slide. Jadi mungkin nanti ini juga ya, berarti masukan untuk pemateri berikutnya, misalkan ada kondisi tersedia rekaman apa gitu kan. Nah, jadi di dalam slide itu bisa oke ada format surat begitu, kemudian atasnya kita bikinkan kop surat Poktan atau koperasi atau Gapoktan misalkan. Iya. Nah, lalu nanti ini ada kotak-kotak misalkan foto atau misalkan ada sedikit tulisan dulu, sedikit tulisan, foto-foto. Nah, setelah itu nanti di bawah mungkin apa ketua kelompok tani kah atau apa kan tersedia rekaman apa sih salah satu contoh aja. Nah, habis itu nanti bawah apakah perlu mengetahui kepala desa atau perlu mengetahui sampai ke dinas perkebunan kah atau bagaimana? Atau cukup misalkan hanya ketua kelompok tani misalkan. Nah, itu bagaimana Pak? Tersedia rekaman tadi itu? Itu rekaman itu dilengkapi kayak model berita acara bahwa misalnya nih dinanam di lahan miring nih. Iya. Karena di kabupaten misalnya di kami nggak ada yang lahan miring, jadi otomatis nggak ada bicara itu Pak. Kan datar dan bergelombang. Misalnya kalau ada yang miring itu fotonya juga, kemudian mungkin roraknya juga Pak di situ Pak, foto rorak, foto terasering harus ada dilampirkan bahwa ini udah dibuat untuk konservasi gitu Pak. Model berita acara seperti itu Pak. Oke. Nah, nanti minta tolong ditambahkan di slide-nya Pak ya. boleh Pak, boleh Pak. Jadi nanti berikutnya ketika sesi Kamis kita bilang berarti sebelum mulai sesi Kamis paginya sebelum awalnya itu nanti bisa tambahan dulu dikasih tambahan dari Pak Irwan baru kita lanjut masuk ke sesi 2 sesinya si Mas Arya gitu ya. Oke Pak. Bisa. Mungkin bisa ini aja semacam format bahwa apa saja, kalaupun misalkan itu memang ada, kalau misalkan nggak ada, rasanya kalaupun memang contoh tadi Pak Irwan bilang tidak ada terasering, berarti mungkin tetap butuh dibikin berita acaranya kali ya. Jadi mungkin nanti saya buatkan model ditangan ini aja ketua koperasi mungkin Pak. Betul. Jadi bahwa misalkan ada formatnya kop surat, ini khusus yang tidak ada ya, misalkan rekaman bahwa itu tidak ada format kop surat, keterangan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini apa-apa segala macam menerangkan bahwa dalam areal kelompok tani ABC gitu kan tidak terdapat lahan ring sehingga tidak diperlukan terasering atau apa. Oke, demikian dibuat untuk ini, ditandatangani tanggal apa segala macam gitu. Jadi biar ada kejelasan juga kalau misalkan kondisinya ada, maka formatnya ini, kalau nggak ada tetap butuh ada berita acaranya kan? Iya Pak. Ya kalau ISPO atau RESPO lebih ke arah itu dokumen kan? Itu tadi. Betul. Ya, dokumen. Jadi mau ada itu ada suratnya, nggak ada pun ada suratnya begini. Iya. Nah itu yang coba kita kroyok bersama. Jadi setiap pemateri nanti coba dicek itu. Nah nanti ketika dipresentasikan formatnya ini, kata-katanya ini. Nah kira-kira kalau rasanya kurang pas atau apa, nah nanti itu yang bisa kita diskusikan bersama begitu. Nah sehingga kalau misalnya memang itu sudah bisa kita rembukan dan kita sepakati bersama, ini bisa jadi acuannya kita bersama semua. Ya, bisa jadi format dari kita untuk berita acara misalnya kemiringan lahan seperti ini. Ini berita acaranya formatnya gitu, Pak. Betul. Seperti itu mungkin yang saya jadi. Ya. Jadi seenggaknya kan kalau yang bagian Pak Irwan itu kan ada nomor berapa ya? 1 sampai 4 apa 5 itu Pak ya? Berapa? Saya juga coba sambil buka.
interupsi Bang Irwan. Ya. Nanya Bang. Silakan anggota dewan. 4 ya, 4 Pak Irwan. Jadi Ya. sebentar Nurmanto ya, dikit lagi. Jadi yang nomor 2, 3 sama 4 itu rekamannya bentuknya seperti apa nanti formatnya. Oke, Pak. Ya, 3 sama 4. Oke, ya itu aja mungkin udah ada dari saya. Oke, Pak. Terima kasih Pak masukannya. Bang Irwan, mekanisme proses pemancangan di lahan yang miring itu yang perbukitan seperti apa sih Bang, yang menggunakan apa itu rata air ya Bang ya? Itu yang ditanyakan kemarin ya pas waktu TOT, ada yang nanya ingat tuh sih. Sedikit Bang, soalnya kalau pengalaman kami biasa saya sama Green Andeman itu biasanya kami praktiknya itu di lahan yang datar kan, karena kita ada petani yang punya lahan perbukitan, dia pengen nanya kan, jadi kami juga jadi PR juga buat kami kan, bagaimana untuk penjelasannya dan mekanismenya seperti apa. Gitu. Ini tadi ada. Apa ya? Harus jelaskan pakai gambar nih tuh. Tadi kalau nggak salah ada di slide berapa itu? Iya, ada tuh di slide. Ini di SOP juga nih. Ini seperti ini tuh. Misalnya ini kan di atas nih, ngambil dari atas atau dari bawah sama aja ini. Lebih mudah seperti ini, dia dari atas kan lebih enak tuh. Pancang ini biasanya kan 4 meter. Kalau udah miring, tinggikan lagi gitu. Biasanya bambu tinggi nih. Sehingga dia ditarik ke sini selingnya gitu. Selang itu Bang ya? Iya. Bisa kalau di seling ini tarik ini. Oke. Beda lagi kalau kita bikin terasering pakai bulldozer itu ada hitungannya lagi itu gitu. Karena kita 9 meter Bang ya panjangnya ya? Iya, tetap 9 meter. Misalnya kamu nanam, oh ini SPH-nya berapa Pak mau nanam? Mau SPH-nya mau 143 berarti jarak antar pokoknya 9 meter. 9 meter, nah ini tetap dia mengacunya 9 meter gitu. Yang susahnya ke sininya nanti, kan gitu. Jadi antar pokok ini dihitung tetap 9 meter kok. Idealnya minimal itu kemiringan tadi berapa ya Bang ya? Idealnya ya. Untuk RSPO ISPO minimal berapa persen gitu ya? Saya cuma ini biasa sih di 10 sampai 27 derajat gitu. Jangan sampai kalau udah 28 sampai 45 itu memang udah susah. Susah nanti evakuasi buahnya Bang ya? Itu kalau manennya itu kadang kita ada yang di sini apalagi di pinggir jalan aspal itu sangat bahaya itu. Kalau dia bukit di atas jalan dia nanam di sampingnya itu dia nanam kelapa sawit. Kalau dia manen itu bisa kena pengendara sepeda motor itu. Betul Bang, di daerah Tayan banyak tuh Bang, batang tarang tuh. Iya betul. Makanya kalau semakin miring sebenarnya biaya untuk manen itu menjadi susah. Harus dipagar dulu pakai beton atau pakai seng biasanya orang pagar itu. Cuma kalau udah buahnya sampai 20 sampai 30 kilo menggelinding, pas ada motor lewat itu pernah kejadian sih, kejadian di sini. Apalagi kena buah landak atau buah duri. Buah duri itu. Oke. Jadi perlu dijelaskan sih lebih enaknya kalau udah di sini susah evakuasi, manennya susah, misalnya apalagi dia di arah lembah, kemudian harus angkut ke atas, jalannya di atas misalnya, kemudian di manen ini lembah nih makin buahnya jatuh kan makin ke lembah gitu posisinya. Cerita sedikit kalau pengalaman kami saya dengan Aping itu waktu itu pemetaan di Desa Miau Merah, Silat Hilir. Itu di daerah Jelemu itu memang ada beberapa petani yang memaksakan menanam di lahan yang kemiringannya bisa dibilang yang di ini Bang, yang 28-45%. Iya. Sangat miring. Kami naik ke atas saja udah kayak naik gunung gitu. Jadi kami tanya, ini Pak bagaimana proses pemanenannya? Dia pakai itu Bang, pakai tali dia. Ada kayak ember gitu. Nanti ada narik gitu, ngulur dari bawah. Seperti itu. Memang agak susah sih memang kalau udah terlalu miring. Terima kasih Bang. Halo.
balik ke pembukaan lahan tadi, boleh nanya Bang ya? Nggak boleh. Balik ke pembukaan lahan tadi, kebanyakan yang ditemukan di lapangan itu petani ini alasan dia buka lahan ini diladangi dulu gitu, dibuatkan ladang, otomatis kan dibakar tuh si klip ininya. Nah, itu kan pasti bentrok dengan peraturannya kalau kita rujuk ke ISPO atau RSPO. Nah, kalau misalnya si petani ini ngeladang tahun ini, terus sudah ditanami padi, kemudian dibiarkan dulu sekitar satu musim tanam lagi, baru ditanami sawit, itu nanti buka lahannya pakai sistem semprot atau gimana gitu, itu boleh atau enggak gitu kalau ininya? Boleh nggak boleh asal nggak ketahuan sih mungkin saya. Ya kan terekod itu misalnya kalau lahan ini terekod sama BNPB Menggala nih. Oh ini lahan ini pernah terbakar. Nah kalau udah terekod itu agak susah untuk pengajuan apa biasanya RSPO gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya kalau di perusahaan kemarin terbakar itu dibiarkan di apa namanya? disita dikasih garis polisi itu selama 5 tahun tuh nggak boleh dikerjain. Sanksi ya Pak ya. Sanksi ya kalau yang terbakar di perusahaan itu. Nggak tahu Pak kalau yang ini Pak yang untuk ISPO dan RSPO misalnya kalau dia nggak terrekod nggak ada dari dinas mungkin nggak pernah moto entah apa mungkin masih aman aja Pak. Yang ini kan yang maksudnya kita untuk ke ISPO ke RSPO ini kan harus ada foto bukti itu dengan chipping tadi buktinya dia chipping itu apa fotonya kan tadi kan ada saya share juga kan gitu. Buka lahan dengan tanpa bakar itu foto bukti hasil chipping. Itu buktinya untuk syarat untuk mengikuti lah. Berarti dilaporkan ini aja mungkin lalang kan gitu. Lalang nanti metodenya kayak tadi kan 6 liter per hektar untuk blanket gitu. Semprot. Apa dicek juga kalau untuk mungkin ini Pak untuk saya tanya balik ya. Kalau untuk audit itu dicek itu pohon-pohon yang pernah terbakar apa sampai segitu ngeceknya tahu enggak ya untuk yang Kayaknya enggak ya. Kalau ISPO kemarin sih enggak Pak. Enggak kan Pak? Ikut ke lapangan kan. Enggak kan? Nah, berarti enggak terekod gitu. Satu sih yang pasti kita perlu yakinkan adalah tidak ada data yang baik di Indonesia. Iya. Gitu. Jadi ya itu tadi ya mereka akan bekerja sesuai dengan dokumentasi yang ada. Jadi yaitu makanya sebenarnya kalau mau dibilang gampang sebenarnya gampang, cuman ya susahnya ya mengkoordinir banyak orang kan. Jadi kalau gampang ya dalam artian sediakan aja semua dokumen-dokumen nih, begitu ada jamin pasti lolos. Jamin pasti jebol tuh sertifikasi ISPO ini. Misalkan ketika auditor cek, dia ambil aja kan random. Punya ini enggak? Kita tunjukkan punya. Ini punya enggak? Punya. Semua punya pasti lolos sudah. Nggak akan tuh dia misalkan, oh ini pedoman pembukaan lahan tanpa bakar. Dia akan trace tuh sampai ke Citra Satelit 8, ngecek bahwa ini 5 tahun ke belakang pernah kebakaran, 10 tahun pernah dibakar, ada hotspot. Nggak akan kayaknya. Boleh so, asal nggak ketahuan aja. Dan makanya, misalnya seenggaknya kan untuk SOP ini kan dan namanya ini kan seperti sekarang existing ini kita bisa menunjukkan dokumentasi, kemudian dan itu mungkin tidak keseluruhan 100% begitu, tapi seenggaknya minimal ya kalau supaya menghindari random sampling kedapatan gitu ya seenggaknya 70% lah. 70% menerapkan itu sudah akan bagus. Kalau lagi pas apesnya random sampling dia ngambilnya pas yang di 30% ya udahlah ya itu jadi temuan lah, anggap itu jackpotnya lagi apes lah kalau sama auditor begitu kan.
Nah, setelah itu bagaimana ke depannya, apakah terjadi misalnya kalau tadi ya pembukaan lahan tanpa bakar atau apa, kalau misalnya atau pembukaan lahan ya nggak akan ada kejadian lagi ya, karena nggak akan buka lahan yang lain, misalkan seperti ceritanya handling limbah kimia misalkan. Nah, kalau itu dokumentasinya ada, habis itu ke depannya tapi keliru, tidak sesuai dengan SOP, nah itu yang pasti akan jadi temuan kan. Oke. Apa, Ping? Nggak ada suara mau, Ping? Nggak ada kedengaran. Halo. Kalau misalnya lahan kita di dekat jalan aspal, Bang ya, ada jarak idealnya biar nggak terlalu jauh, tapi juga nggak terlalu dekat dengan jarak aspalnya, Bang. Misalnya lahannya yang sekitar 1 hektar atau kayak 2 hektar lah, biar ganti pada saat pemanenan nggak terlalu mengganggu pengendara lewat dan juga nggak merepotkan yang pemilik kebun. Oke, makasih Ping pertanyaannya. Nggak ada sih Ping untuk misalnya sebenarnya kebun itu pun ada juga yang pinggirnya itu di jalan aspal, tidak di Sumatera di mana-mana kan, cuman kan posisinya kan datar gitu. Nah datar, kemudian koleksi pinggir itu. Kerugian juga ada juga terlalu pinggir dengan jalan aspal itu mungkin pencurian buah juga kemungkinan besar seperti di sini kan, samping PTP ini samping jalan aspal nih. Kemudian di dalam juga ada juga yang masuk jalan aspal. Nah, itu risiko pencurian juga, ada kerugian ada keuntungan sih. Gitu. Jadi kalau yang posisi ideal sih nggak ada gitu. Cuman kalau membangun kebun itu satu kebun ya kita hitung dulu lah. Misalnya kalau nggak pernah saya ngitung untuk running account. Kalau pakai truk tuh kan misalnya 7.000 rupiah per kilometer. Masuk nggak gitu hitungannya? Kalau misalnya panen nih, biaya angkut panen dari kita hitung saja. Dari tempat kita penjualan sampai ke kebun itu berapa biaya angkutnya? Apakah 200 rupiah per kilo? Makin jauh 300 rupiah per kilo? Atau gimana? Kemudian dihitung lagi, misalnya rupiah per kilo yang harus kita hitung tuh rupiah per kilo biaya produksi itu. Mungkin dari pupuk, misalnya dalam 1 tahun, pupuknya berapa kali? Misalnya 2 kali. Berapa pupuknya? Kalikan dengan uang. Kemudian biaya panen berapa rupiah per kilo? Biaya angkut berapa rupiah per kilo? Kalau dia misalnya kita totalkan dengan produksi misalnya 5 ton, dengan biaya misalnya 600 rupiah per kilo, nah kan 6 juta itu. Anggap itu. Keuntungan kita tuh dapat kita hitung. Makin jauh, makin besar biaya angkutnya. Itu aja sih hitungannya. Kalau misalnya dilangsir nih, udah jalannya jauh, dilangsir 2 kali. Kan dari luar kan, dari dalam ngelangsir misalnya 200 rupiah per kilo. Kalau 1 ton udah berapa? Kan 200.000. Belum lagi naik ke truk dia. Naik ke truk dari kebun ke PKS berapa rupiah per kilo. Itu dihitung sampai sedetail itu untuk misalnya itu layak atau enggak. Misalnya dari jalan ke kebunmu, biaya angkutnya sampai 500, sedangkan biaya produksimu itu sebenarnya 600, udah 1.100. Harga TBS 1.500, untung 300 rupiah. 300 rupiah dianggap untung atau enggak, kan gitu. Atau biaya angkutnya dari Langsir itu 1.000 rupiah. Itu biaya produksi kita 700 rupiah, 1.700. Harga TBS 1.700 misalnya. Jadi nggak ada untungnya. Nah, itu kelayakannya seperti itu. Itu kita hitung cost per kilogram untuk biaya angkut, biaya produksi seperti itu. Lebih mudahnya seperti itu sih. Cuman saya belum pernah ngitung pakai sepeda motor nih berapa liter dia bensinnya kayak gitu. Belum pernah saya hitung sih. Untuk yang truk sih pernah saya hitung. Kalau untuk yang motor tuh boleh tuh dilakukan tuh.
untuk biaya angkutnya berapa sih kenanya untuk yang petani. Biasanya kan pakai motor nih kan, pakai keranjang, pakai motor, gitu. Biaya perawatan motornya berapa sebulan, juga untuk di studi. Ya jauh enggaknya kebun itu ya menentukan untuk di biaya angkut. Oke, terima kasih Bang. Ya. Oke, udah paham semua sih, ya kan? Di LC ini Pak, bingung juga kita sampaikan ini untuk buka lahan. Dan sekarang kita untuk mengurangi namanya orang untuk babat hutang. Nah, itu nanti ya lebih baik kita arahkan ke yang replanting kan begitu juga lahannya Pak. Jadinya. Iya Pak. Nanti bertentangan dengan program kita Pak. Iya, tambahkan ini mungkin bisa ini kali Pak. Tadi di awal-awal mungkin bisa ditambahkan juga materi tentang lahan-lahan yang sekiranya perlu dibuka gitu. Oh iya Pak. Itu kayak kalau nggak salah dulu yang materi pembukaan lahan dibawain Mas Arya kayaknya ya dulu kalau nggak salah ingat. Benar ya? Iya Pak. Oke, yang gambarnya hutan Pak. Di iya, doser, iya. Pak. Iya, itu yang saya komentarin juga. Iya. Oke, berarti seenggaknya belum kategori tua ini, masih ingat apa yang tahun lalu. Oke. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan Pak Irwan. Jadi ini sebagai apa namanya, tanda kutip kan materi yang nanti disusun oleh setiap pemateri ini akan menjadi pegangannya setiap FO, sehingga alur berbicaranya kan istilahnya di materi pengantar awal, oke, buka lahan, kenapa harus buka lahan? Ya kalau misalnya memang konteksnya misalkan sudah tua sawitnya, kemudian kalau misalnya pun mau buka lahan, jangan yang di hutan, jangan yang apa gitu, lahan gambut gitu. Nah itu mungkin seenggaknya itu ada di dalam slide, jadi biar bisa sebagai panduannya aja, panduan bagi si FO nanti ketika menyampaikan materi. Oke Pak, terima kasih masukan. Iya. Nah, habis itu baru masuk ke bagian teknisnya sesuai SOP nanti. Mungkin nanti itu bisa ditambahkan juga ya gambarnya berarti. Saya juga kelupaan tadi untuk ini bagian yang tambahan materi info general tentang pembukaan lahan ini. Oke, sudah saya tambahkan Mas di form itunya pemantauan. Ada teman-teman lain, apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Agus? Sinyal saya jelek. Semua kayaknya. Buka lahan semua berarti. Yang perlu diingatkan sih ini, kalau petani buka lahan ya di pinggir sungai itu, kadang itu yang susah untuk sertifikasi nanti. Iya. Kalau udah terlanjur ditanam ya dibiarin kan sayang juga ke petani. Iya, berarti konteksnya itu apa? Orang-orang yang kemarin saya lupa kiat atau triknya dari LPP ini berarti untuk sawit-sawit yang di pinggir sungai itu akan dicoret ya, itu tidak akan masuk ke dalam plotnya. Iya Pak, nggak masuk. Oke. Iya. Area konservasi Pak. Oke, jadi anggap kalau enggak sebentar, maksudnya gimana itu kan? Misalkan kita nih ber-13 nih kan, ber-13 kita semua mengajukan untuk sertifikasi. Sementara lahannya Pak Irwan misalkan, ada sebagian yang berada di pinggir sungai. Ya. Nah, nanti Pak Irwan ini akan dicoret dari 13 orang yang mengajukan ISPO ini, atau bisa hanya dicoret sebagian lahannya Pak Irwan? Lahannya sih Pak. Lahan sih yang dicoret Pak. Pak Irwan? Ya. Itu ada batasannya nggak? Kalau saya kalau nggak salah 500 meter ya dari bibir sungai. Ada tadi, ada materinya tuh. Di presentasi Pak Irwan juga ada 50 meter. 50 meter untuk yang
yang di bawah 30 meter sungainya. Oh, Kalau yang kiri kanan. kiri Jadi total kanan. 100 meter. Oh. Itu kalau kami dulu nggak di ini Pak, nggak diapa-apain, tapi tetap dapat sertifikasi RSPO. Cuman lahan yang tersebut dikeluarkan, gitu. Ditandain silang, nggak diapa-apain, gitu, dibiarin aja gitu. Cuma jadi apa? Oke. Kalau begitu, anggap berarti misalkan dari 13 kita ber-13, misalkan total produksi itu ada masing-masing 2 ton, misalkan 26 ton gitu kan, karena yang Pak Irwan itu udah dicoret ada anggaplah setengah hektar, jadi cuman ada 1 ton misalkan, jadi bukannya yang disertifikasi itu bukan 26 ton tapi jadi 25 ton begitu ya. Oke. Ya nanti mungkin itu juga bisa jadi disampaikan ya. Jadi ketika menjelaskan ada apa? Ketika di bagian konservasi itu misalkan tetap dipaksain untuk dibuka, ya berarti nanti itu akan tidak bisa disertifikasi gitu. Iya. Oke. Baik, ada lagi nih barangkali dari teman-teman ada yang belum jelas atau mau ditanyakan nih mumpung ada ahlinya nih. Ngajar kamu ke lahan tapi nggak jalan sawit Pak. Cuma ada Pak. Green ya. Oh, Bang Irwan. Ya. Ini sedikit terkait tentang untuk terastering. Ini sifatnya wajib atau bisa digantikan dengan yang lain, seperti misalnya tapak kuda yang biasa digunakan oleh petani gitu kan. Apakah bisa menggunakan dokumen tapak kuda atau harus dokumen terastering? Kalau terastering ini kan biasanya memang perkebunan besar yang punya lahan terastering. Kalau untuk petani biasanya jarang lahan terastering karena pembukaan lahan juga secara manual kan. Sedangkan terastering ini kan dibuka atau dikerjakan itu harus menggunakan alat berat kan. Jadi sangat langka gitu lahan petani yang punya terastering. Nah, seperti itu. Apakah untuk dokumen ini bisa digantikan dengan tapak kuda yang juga merupakan suatu konsep konservasi gitu kan? Seperti itu. Oke, nanti ya terima kasih Gen. Nanti saya buatkan juga ini untuk yang ini. Sama sih, sebenarnya teras sharing kan terasnya nyambung. Kalau tapak kuda tuh teras tunggal, istilahnya kayak gitu. Bahasa aja yang beda. Kalau misalnya karena biaya di petani untuk nyewa alat berat itu memang berat kan gitu. Biasanya menggunakan hanya tapak kuda atau teras tunggal, itu bisa dibuatkan nanti berita acaranya. Bahwa kalau kemiringan, dia punya kemiringan misalnya lahan di 20 berapa tadi 50% gitu. 50% nanti diberikan berita acaranya telah dilakukan konservasi dengan menggunakan tapak kuda atau teras tunggal seperti itu. Oh, berarti boleh gitu ya? Iya, berarti boleh. Bukan sifatnya wajib harus terastering kan? Enggak. Sama yang penting udah ada konservasi di situ. Konservasi tanah dan air di situ. Sama juga kayak rorak tadi kan. Rorak juga harus pakai alat berat itu, kalau pakai canggih berapa biaya kan. Ya mungkin itulah yang harus lebih diperjelas gitu kan. Jadi berarti sifatnya terastering ini ndak wajib gitu kan. Kalau memang mereka bisa dengan tapak kuda ndak jadi masalah seperti itu kan. Iya. Bahasa aja Green, bahasanya. Iya. Teras sambung dengan teras tunggal sih kalau dulu dibilang. Biasanya LC juga masuk LCC sih Pak gitu. Kalau misalnya mau input standarnya, habis di LC tanami dengan kacangan langsung. Bukan tanam. Kalau sekarang kan kebalik nih, tanam dulu baru kacangan nyusul kan. Salah satu konservasi tanah akhirnya langsung menanam cover crop itu, dibiarkan selama 6 bulan, udah tumbuh kacangannya baru ditanam. Itu yang betul untuk sebenarnya untuk konservasi tanah dan air di lahan yang miring atau datar. Itu lahan.
mungkin menambahkan sedikit nih Bang ya, karena tadi pertanyaan Aping terkait berapa jarak ideal untuk dari jalan aspal gitu kan? Iya. Saya rasa ini juga perlu kita kita tentukan gitu kan. Jadi dalam arti petani tidak asal-asalan nanam pas di tepi jalan, jaraknya hanya 2 meter dari jalan gitu kan. Jadi pelepahnya sampai masuk ke jalan. Nah, itu kan juga salah. Tetapi bisa dengan kita menentukan jarak ideal memang dari batas jalan itu kan 4,5 meter. Karena memperhitungkan pelepah itu tadi kan, agar pelepahnya tidak masuk ke areal orang lain ataupun masuk ke jalan gitu kan. Nah, tetapi kalau karena melihat sawit ini kan beragam, ada yang pelepah panjang dan juga ada yang pelepah pendek. Jadi tergantung nih, sebenarnya untuk jarak idealnya memang 4,5 meter itu udah ideal dari tepi jalan gitu kan, agar memang pelepahnya enggak sampai masuk ke jalan raya gitu kan, itu jarak ideal. Tapi kalaupun mau kita geser lagi misalnya 6 meter agar aman, ya itu kembali ke petaninya lagi. Tetapi memang kita tentukan jarak idealnya itu 4,5 meter. Seperti itu. Agar memang udah dirasa cukup aman gitu kan, agar pelepah. Biasanya tidak jarang kita ketemu dengan sawit petani yang memang ditanamnya pas di pinggir jalan raya, itu jaraknya hanya 1 meter sampai 2 meter itu kan. Nah, itu jadi permasalahan juga sebenarnya di lapangan. Seperti itu. Mungkin itu aja Bang Irwan ya. Oke. Makasih masukannya. 4,5 meter dari badan jalan. Biasanya itu badan jalan. Kalau dia 4,5 meter dari pinggir jalan ya tetap juga masuk daunnya kan gitu. Berarti 4,5 meter itu udah minimal ya Bang ya? Udah paling minimal ya? Minimal ya, udah minimal karena mempertimbangkan jarak 9 meter itu tadi kan, jarak antar tanaman. Ya. Oke. Mungkin kalau di radius berapa kilometer gitu kebunnya, mungkin itu perlu dipertimbangkan juga. Misalnya tempatmu nih mencar-mencar nggak misalnya kondisinya, ini mau ikut ISPO kan misalnya kan, atau RSPO, jauh-jauh nggak dia kebun-kebunnya? Lumayan Bang. Kalau lahan petani ini nggak menentu gitu kan, satu hamparan, karena tergantung di mana dia punya tanah. Kalau tanah dia ada di dalam hutan, di situ tempat dia bekas dia beladang dulunya kan, di situ yang ditanamnya. Nah, itu yang jadi diidentifikasi tadi kan. Pasti jarang petani itu yang punya satu hamparan kecuali bekas plasma itu. Iya betul. Yang bekas plasma pun ada yang ikut, ada yang nggak ikut. Jadi mencar-mencar juga posisinya gitu. Cuman dia udah terblocking deh. Kalau sisanya misalnya yang baru kayak kemarin misalnya mau ngajukan ke jadi BUMDes atau koperasinya, itu harus dipertimbangkan. Antar petani misalnya di radius 10 km di luar itu dari titik ini udah nggak bisa ikut gitu. Supaya untuk memudah nanti pengelolaan gitu. Makin jauh kebun nanti untuk bikin jalannya mungkin mahal biaya bikin jalan. Misalnya ada dana nih dari pemerintah untuk bikin jalan, ya pasti ya untuk baginya itu susah. Kan dihitung juga tuh dana per meternya berapa. Nanti kebun kawan itu misalnya 5 kilo, 1 titik 2 hektar paling jauh sendiri, masa mau kita bikin jalan 5 kilo juga kan nggak masuk. Karena kemarin ini udah sempat terjadi Bang, karena kita kemarin di Sekadau itu kan sempat diskusi sama Dinas Perkebunan terkait ada bantuan jalan untuk kelompok tani gitu kan. Jadi bantuan jalan ini dia harus satu hamparan ataupun satu jalur gitu kan. Dia harus satu jalur karena memperhitungkan jarak yang hanya 1 kilometer gitu kan. Minimal itu satu kelompok tani harus ada 25 orang sampai 20 sampai 25 orang itu yang ada di situ kan. Jadi memang itu kendalanya kemarin untuk mencari lokasi yang seperti itu yang sangat susah, karena
kebanyakan lahan petani ini kan misah-misah. Nah, seperti itu. Betul, pas itu Kurin. Karena kemarin saya dengar sih dari dana Badan Pengelolaan iya. Keuangan dari kelapa sawit itu kan ada PSR, ada sarana dan prasarana. Ada prasarana dan prasarana itu. Nah, itu yang harus dipilih mau di mana. Misalnya kalau masih dalam bentuk satu hamparan, itu dana itu bisa digunakan untuk bangun jalan, misalnya itu yang sangat penting kan. Makanya di dalam SOP ini misalnya sudah jadi nanti kelompok taninya harus disepakati berapa sih jarak antar kebun dengan kelompok tani atau BUMDes itu misalnya. Berarti kita harus sepakati radius untuk dalam kelompok tani itu kan. Dengan kelompok, nanti ya iri-irian lah, dananya nggak seberapa, jalannya banyak kan gitu. Oke. Ada lagi? Mungkin nggak ada. Ada lagi? Nggak banyak sih. Mungkin di replanting nanti yang banyak. Sama juga nanti saya sampaikan yang untuk aplikasi. Kalau untuk pengajuan replanting itu ada aplikasinya, jadi diajukan lewat online. Mungkin kita belajar sedikit. Yang dari saya ambil nanti dari materi dari ini lah, dari Titian Sejahtera yang telah dilakukan. Kawan-kawan yang mungkin di kabupaten lain ingin mengajukan replanting, yang belum replanting itu bisa. Ada lagi? Cukup sih. Oke, teman-teman. Apakah sudah cukup? Kalau misalkan sudah, sesi hari ini akan saya tutup. Oke. Oke, jadi teman-teman di setiap kelasnya nanti rencananya saya akan bikin YouTube channel. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat dokumentasi kelas ini nanti tinggal lihat aja langsung di YouTube ya. Sorry ya Pak Irwan, ini ide saya datangnya dadakan Pak. Ya, jadi saya tahu sih Pak Irwan pasti tidak bisa memperlihatkan sosoknya yang saya. Aku masuk YouTube gitu. Iya. Nah, ya biar ke organize aja sih, jadi lebih rapi aja dan teman-teman juga nggak susah kan kalau misalkan mau lihat dokumentasi, lihat Google Drive kan agak PR banget ya, download banyak banget. Jadi tinggal di YouTube nanti tinggal dilihat lagi seperti itu. Nah, di setiap dulu, sebelum berakhir Gembrang di screenshot. Oh. Shot dulu ininya semua orang. Melki ntar Mel. Oh, Melki. Belum. Melki sekarang rambutnya. Nah, kok dikucir Mel? Udah Mas. Ada. Udah, saya. Ini siapa yang screenshot? Saya. Oke, ya. Yuk. Oke. Terima kasih teman-teman semua ya udah hadir di sesi pertama kelas kita. Kita jumpa lagi di hari Kamis jam 3 seperti biasa. Enggak, Kamis pagi. Kamis pagi ya? Kamis pagi. Iya, Kamis pagi. Kamis pagi jam berapa kemarin tuh? Kita sepakati jam 9. Jam 9. Iya. 9 ya. Ya, nanti jam 9 sampai ya kurang lebih 10.30 kita usahakan sudah selesai juga. Jadi 1,5 jam cukup. Iya, dengan pemateri Ciup. Enggak, pemateri Mas Arya. Oh iya dia besok di skip ya. Oh iya benar. Ya. Nih, MC-nya WIB. Subscribe. Jadi kalau kita mulai 9, berarti kan di Kaltim kan 10 ya, jadi maksimal 2 jam. Jadi maksimal kita usahakan 2 jam itu udah mesti kelar ya. Jadi materi ya seperti hari ini rasanya cukup presentasi setengah jam cukup. Itu sisanya setengah jam sampai 45 menit untuk diskusi seperti hari ini. Oke. Baik semuanya, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih teman-teman ya, jaga kesehatan selalu. Selamat sore. Sore semuanya. Sore pagi ini.